Lee Jun-ho lahir pada 25 Januari 1990. Berikut adalah drama yang dibintanginya mulai dari 2017 hingga 2023. Good Manager. Kim Song-ryong adalah seorang akuntan terampil yang bekerja untuk gangster. Dia masuk ke sebuah perusahaan bernama TQ Group sebagai manajer menengah di departemen akuntansi dengan tujuan menggelapkan uang dari perusahaan. Saat dia bersaing dengan akuntan jagoan Yoon Han-kyung, ahli keuangan Soyul dan magang yang bersemangat Hong Ga-on, Song-ryong menemukan dirinya terlibat dalam politik kantor dan memperhatikan kejahatan lain oleh mereka yang berkuasa yang mengancam untuk menjatuhkan perusahaan. Song-ryong perlahan menyadari bahwa dia lebih suka melawan korupsi perusahaan dan memperjuangkan hak-hak karyawan daripada menyelesaikan misi yang awalnya dia lakukan. Just Between Lovers. Sebuah kecelakaan besar merenggut nyawa 48 orang, kehidupan para penyintas, mereka yang kehilangan orang-orang terkasih, dan mereka yang terkait dengan pihak-pihak yang dipersalahkan atas peristiwa tragis itu juga ditandai selamanya. Ketika dia berusia 15 tahun, Lee Gang-do bermimpi bermain untuk tim sepak bola nasional Korea, tetapi cedera serius yang dia alami menghancurkan mimpi tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya, Gang-do menghabiskan hari-harinya berjuang melalui rasa sakit fisik dan emosional. Saat ia berjuang untuk mendukung saudara perempuannya, membayar kembali hutang yang besar dan hidup hemat. Ketika dia berusia 15 tahun, Ha Mun-soo hidup melalui kecelakaan itu. Tetapi masih diganggu oleh mimpi buruk bertahun-tahun kemudian. Dia tinggal di atas pemandian wanita yang dikelola ibunya. Dia berspesialisasi dalam menciptakan model arsitektur yang merupakan elemen keselamatan utama dalam setiap proses perencanaan bangunan utama. Walk of Love. Serial ini akan mengambil tempat di sebuah restoran Cina. Chef Sopong, seorang koki yang berubah dari seorang koki bintang, suatu hari menjadi juru masak di sebuah restoran Cina di lingkungan yang gagal pada hari berikutnya. Dan Sewo, yang berarti udang manis, menjalani kehidupan yang istimewa dan santai. Dia tidak menerima hadiah di hari pernikahannya karena ayahnya memberinya cek sebesar 300 juta won. Dan dia menikmati menunggang kuda dan bermain anggar. Momen terbesar dalam hidupnya terjadi bertepatan dengan semangkuk jjajangmyeon acak yang membawanya untuk mengalami perubahan besar dan memulai kehidupan baru. Confession. Sebuah kasus yang melibatkan kebenaran tersembunyi di balik hukum yang melarang double jeopardy. Ketika Choi Da-yoon masih kecil, dia memiliki penyakit jantung. Dia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di rumah sakit. Dia secara ajaib memiliki kesempatan untuk transplantasi jantung. Tepat setelah operasi transplantasi jantung yang sukses, ayahnya dituduh melakukan pembunuhan. Ayahnya menerima hukuman mati. Untuk menyelidiki kasus ayahnya, Do-yoon kini bekerja sebagai pengacara. The Red Slave. Di Korea selama paruh kedua tahun 1700-an,
Yisan adalah seorang pangeran muda yang menyendiri dan mencintai kesempurnaan. Pembunuhan ayahnya mengantuinya, meskipun itu membuatnya berada dalam posisi untuk naik tahta begitu kakeknya atau raja saat ini yang kejam, yang bertanggung jawab atas kematian ayah Yisan. Dia telah memutuskan untuk menjadi raja yang baik hati, yang akan mereformasi hukum ketika dia akhirnya naik tahta. Tetapi, cara ayahnya dibunuh telah melukainya secara emosional. Di pengadilan, dia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Sung Dok-im. Yisan jatuh cinta padanya dan mencoba meyakinkannya untuk menjadi selir resminya. Tapi, Sung Dok-im berkemauan keras dan berjiwa bebas. Dia juga cukup cerdas untuk memahami bahwa menjadi permaisuri raja masa depan adalah peran yang bergengsi. Tetapi peran yang akan membatasi kebebasannya dan kemungkinan membawa sedikit kebahagiaan baginya. Tapi cinta Yisan untuk Sung Dok-im benar, dan dia mulai mengerti bahwa membentuk persatuan dengannya pada akhirnya bisa menguntungkan wilayahnya yang bermasalah. King the Land. Drama ini akan tayang pada tahun 2023. Ini tentang pewaris Chaebol bernama Gowon yang tidak tahan dengan senyum palsu. Dia bertemu Chon Sarang yang selalu dilengkapi dengan senyum cerah, bahkan ketika dia tidak ingin karena sifat profesinya. Keduanya berangkat untuk menemukan hari-hari bahagia di mana mereka dapat tulus tersenyum cerah bersama. King Dalan mengacu pada Long Business VIP yang merupakan tempat impian bagi para pelaku bisnis perhotelan. Gowon yang telah dilemparkan ke dalam pertempuran pewarisan untuk grup raja yang memiliki hotel, maskapai penerbangan, dan perusahaan distribusi dengan pikiran yang cemerlang, keanggunan bawaan, dan pesona yang menawan. Gowon memiliki segalanya kecuali akal sehat dalam hal berkencan. Sementara Chon Sarang yang membuat dunia lebih cerah hanya dengan senyumannya. Chon Sarang mendapatkan pekerjaan di King Hotel yang memberinya kenangan terindah ketika dia masih muda, dan dia menjadi dewasa saat menghadapi segala macam prasangka dan kesalahpahaman.